Ya cuma ngikutin ceritanya aja, tidak mau berteori soal ini itu lama-lama jadi ateis. Oh iya. Jadi tidak percaya sama Tuhan nanti. Kita mau hajab di mana nih gitu. Aku nggak ada uang gitu. Kan istrinya mirip aku. Berarti Oe bisa ambil kesimpulan orang bisa kuat, bisa hebat karena beribu-ribu cacian makian. Iya, Dan orang bisa jatuh cuma karena satu pujian. betul. Kalau nggak bisa jangkar nggak usah bang. Gitu. Bisa main cang'a nggak bang? Gitu. Udah jam segini, tutup ya material. Ya. Ini yang nonton nih udah berharap, weh cepet lagi nih cepet. Tutup hilang. Ya kan cepet. tetap dibayar. Lo orang gimana sih? Mereka udah datang itu, mereka udah menunaikan kewajiban. Ya. Kerja nggak kerja, tetap Dibayar. pulanglah. Mancing terus lo. Masih di sini tuh. Keren. Duh. Oh. Ini air dari episode kemarin nih kok, nggak dipindahin. Lo orang jangan ngomong. Ini beda. Apa bedanya? Posisinya kemarin ini di sini. Ini kan sama. Bedanya apa sama? Ya posisinya kan Oe birang. Alasannya mah sama tetap. Oe birang. Iya, Oe iya, birong, oe birong. Pengen ngerasain santai gitu, enak nih, lagi nggak ada pelanggan. Risi. Kenapa sih? Apa? Oe lagi pengen santai, sumber masalah nongol. Pengen ikut ngobrol pak. Ya ayo dong ngobrol, ya ayo. Jangan cuma nempel doang. Apa? Uang Trans 7 sama Trans TV ke dia semua soalnya. Saya tampung. Lo orang bener-bener. Jangan bilang-bilang Wendy ya. Kenapa? Jangan bilang-bilang. Tangan lo. Tangan lo orang begini. Oe kan ngeliat. Ngeliat dia. Kebalik ya? Salah. Orangnya di sini. Orangnya Saya di sini. Saya di sini. Ada ketua stand up Indo ya. Ada presiden ya. Kenapa Anda pakai jokes itu? Karena saya orang yang ngeblend. Wah. Toko bangunan kita kedatangan Bang Uus ini luar biasa. Iya. Gak ada material lain yang mau didatengin. Kenapa harus kesini? Nggak ada, Ini nggak ada, kita nggak ada. lagi hidup damai. Kan sesuai dengan netizen. Iya, iya. Netizen kan setiap kali Bang Wendy ngejokes terus jadi potongan di TikTok itu, Wendy ada aja bahannya. Ini. Oi juga sering nonton si Wendy. Oh, Oi mah kenal. Iya. Oh, Oi kan Kohwen. Oi bukan Wendy ya. Iya, jadi. Ini bukan Wendy, Kohwen. Kohwen ini mah- si Abdul. Oh, ini Abdul. Abdul, ini Ya. Kohwen. Ya, saya mau jalan sama Ayu ah. Kok marah? Kok marah kan nggak ada hubungannya sama Ayu. Istri Oi Ayu. Oh, istrinya juga Ayu. Iya, sama namanya Ayu juga. Oi kan ya takutnya kan istri Oi yang diajak jalan. Kalau istrinya Wendy Cagur baru. Oi Sesayang itu ya Pak sama istri ya? Hah? Apa beda peran istrinya sama ya? Iya. Gak bisa kalau kayak begitu. Takut lah, Oi mah. Namanya juga suka daun muda. Kok suka daun muda maksud lu orang apa? Maksudnya itu istrinya lebih muda. Nah, itu lebih enak. Emang beda 11 tahun. Tapi kan Tadi Bang Uus mau tahu nggak? Apa? Tadi saya habis ngobrol sama istrinya Ko Wendy. Terus kenapa? Ngobrol. Istrinya cerita, iya waktu itu tahun 2004 tuh waktu terus saya bilang, oh berarti ibu masih SMP dong. Nah yang tawa tuh, ketawa. Bang Wendy udah beli rokok ketengan. Bu Ayu masih beli gulali ya.
Mau bentuk Ah nggak bisa. Oh yang itu. Oh iya. Iya. Gulali. Ini kuali. Iya. Gulali. Iya, bisa. Udah bentuk kayak begitu bisa ditiup lagi. Bukan bang, disedot. Salah kan? Salah. Aduh, bagus. Ini Lucu banget merah. Udah gitu abangnya dari gini. Ya mau beli ya? Gitu kayak. Habis pipis. lo orang jangan jelasin begitu, orang jadi nggak mau beli nanti. Atau tetap pelaku bang. Namanya anak SD kan. Emang enaknya karena itu kan? Apa sih cuci tangan lah, nggak mungkin. Tapi buat emang tuh anak-anak. warnanya kan dia biasanya tuh ada yang hijau sama yang merah. Iya. Hijau, bang bikin bang ini. Ini apa nih? Ini warna hijau. Oh ini jempol Hulk. Oh. Pas merah apa nih bang? Oh Hellboy. itu bocah katanya sih bang ya. Bocah-bocah SD abis ngemut gulali itu tuh. Pada nyanyi. Oh iya. Iya. Nyanyi apa? Jembi, bau jembi. Lo lanjut kayak begitu. Berarti itu emang kan itu bisa dibentuk berbagai macam kan, sesuai dengan warna-warna. Kayak tadi tuh hijau set jadi apa Jempol Hulk. Terus tadi merah tuh toolnya Hellboy. Orange kurir Shopee ternyata. Ya, COD. Kalau misalkan kalau di tempat-tempat lain kan ada tamu, kita tanya apa kabar, kayaknya klise. Iya, betul. Standar. Ya. Apa kabar? kan harusnya Ya kan di tempat lain. Sama Ya, dong. iya. Sama gimana? Menurut lo, Bang, mumpung lo ada di sini nih, kita ngobrol lah. Iya. Endingnya One Piece bakal gimana menurut lo? Oh, tahu dia suka banget One Piece. Iya. Lalunya ada tato One Piece. Iya, gara-gara dia juga Oe nonton One Piece, sudah mulai nonton One Piece sekarang episode 13. Baru 13 dari 1000. Tapi nggak apa-apa, dimulai semua dari awal. Pelan Tapi nggak selesai-selesai. Emang banyak. Iya, emang banyak. Dan episodenya, emang ini banyak. yang ngeselinnya. Jadi waktu itu Oe nonton tuh, mulai nonton. Dari beli komiknya dulu 1 sampai 92, terus habis itu nonton filmnya, kartunnya gitu kan. Set udah episode 10 Bang Us waktu itu. Set terus sibuk. Jadi ujung tombak Trans 7 kan? Ya. Oh, iya. Itu maksudnya si Wendy. Bukan Oe. Ini kan Oe lagi cerita. Loh. Oe kan lagi cerita Oe nonton One Piece. Iya. Itu kan istirahat sedikit kan baru duduk gini. Bang, built in. Oh iya. Kan gitu. Itu kasihan juga ya. Biasanya sambil marah. Lama banget sini. Jadi cerita lagi ke One Piece tuh. Oe nonton episode 1 10. Terus abis itu Oe sibuk. Baru nonton lagi. Nonton dong episode 10. Kan lupa. Episode 1 sama 9 gimana ceritanya? Ulang lagi nonton baru episode 5 sibuk lagi Oe ngurusin material segala macam. Sama kejadian lagi, lupa lagi, nonton lagi. Nggak, paling bener itu jangan nonton animenya, baca komiknya. Jadi bisa di sela-sela syuting tuh bisa nonton. Oh iya juga. Iya. Tapi kan sama aja, Bang. Bedanya apa nonton filmnya sama baca komik? Karena banyak part yang hilang. episode dari One Piece yang filler, jadi cuma buat ngisi kekosongan antar episode. Jadi cerita yang gak ada di komik dimunculin, dibuat-buat di animenya. Sebenarnya nggak penting-penting banget, gitu. Tapi memang kan sebenarnya banyak juga kayak begitu kan. Kita baca buku kadang-kadang direpresentasi ke filmnya itu kadang suka berbeda jauh. Betul Tur, yang udah mulai ngantuk. Ditegur bos. Gak apa-apa. Ngantuk kamu. Ngantuk. Potong 7.000. Dia begini, kagak pak, tapi mata bengep. Gimana menurut lo? Lu kan mengikuti One Piece banget. Ya. Sampai anak lu kalau nggak salah juga terinspirasi dari Dari mangakanya, bukan karakter One Piece-nya. Ya. Eiichiro Oda kan. Nama anak saya Eiichiro The Lucky Number One. Gitu. Nah itu menurut lu bakalan seperti apa sih endingnya One Piece? Kalau saya kan menyetujui kalau
Eiichiro Oda Sensei itu adalah Tuhan dari komik itu. Terserah dia. Jadi saya sebagai penikmat, sebagai hamba, ya cuma ngikutin ceritanya aja. Tidak mau berteori soal ini itu lama-lama jadi ateis. Oh iya. Jadi tidak percaya sama Tuhan nanti. Berarti ateis? Enggak, bukan ateis, cooking, enggak. Oh, pikir dipotong sama dia Enggak. kan jadi. Ya, Enggak. Saya nggak mikir gitu, kok doang yang mikir gitu. Jangan kasih celah Bang Uus. Jangan. Kayak Jangan. Oe belajar bahasa Inggris. My name is Koh gitu. Kohen gitu. Ah. Berarti ada terusannya. Kalau dia ngomong ateis, Tapi kan Bang Uus tuh nggak tiba-tiba oh, ngomong ateis. berarti lu orang nggak paham. Ada jawabannya. Apa? Ateis, stand up komedian. Ate. Bener. Oh, ya salah. Lu yang berdua tolong. Tolong. Tapi lu segitu cintanya sama One Piece. Iya. Apa sih? Banyak orang yang berpikir, tapi ini menurut gue ya. Zaman dulu salah satu puncak kesenangan anak-anak adalah membaca komik. Betul. Ya. Bisa juga jadi apa ya? Sarana belajar sih sebenarnya. Ya. Selama hal-hal positif itu diambil. Dulu anak-anak datang ke perpustakaan, datang ke toko buku, mereka pulang sekolah nongkrong di situ Baca bokep. Enggak dong. Saya gitu soalnya. Nah, saya juga. Berarti Oe beda boleh dong. Boleh. Oe ke situ baca komik. Pulangnya baru beli bokep. Ya kan yang penting kalau ke situ yang penting baca komik dulu Oe ya. Ada terus. Bukan masalah ada terus. Lu orang memposisikan Oe sebagai orang yang punchline terakhir. Anjing lu. Hah? Mancing lu berdua. Baru sadar kan selama ini karir Anda seperti itu. Iya. Gak apa-apa. Oe sadar itu. Gudang bahan lain. Oh, jadi ketika zaman dulu kita baca komik, ya seru-seru aja sebenarnya. Kalau dibilang negatif mah apa aja bisa jadi negatif. Betul. Sebenarnya Kowen kayaknya hidup saya itu mempersiapkan hidup susah pas kuliah. Jadi waktu pas kuliah teman-teman saya pada kita mau hacep di mana nih gitu. Aku nggak ada uang gitu. Aku nggak bisa ikut dong Iya, gitu. betul. Daripada aku di situ cuma ya nyetir nggak bisa, ya kan. Terus handphone juga culun, jadi tidak bisa buka maps gitu. Jadi ya satu-satunya hiburanku adalah membaca komik rental. Ya, cuma bayar goceng bisa semua yang aku baca. Oh, Seperti itu. Iya. Si Abdul juga pernah waktu itu dia baca komik rental. Toto udah sampai Sukabumi. Jadi dia baca komik di atas mobil rental, mobilnya jalan ke Sukabumi. Wah, 4848 ya. Iya. 4848 ya. Toto Iya, udah sampai mana Yang tetap gitu. kita percaya walaupun itunya Iya. elopnya sudah karatan. Iya, betul. Kita tidak memviralkan itu, apaan nih rental begini. iya. Iya, karena zaman dulu tuh orang lebih baik ya. Lebih baik. Itu yang 4 Lebih bersahabat. Lebih bersahabat. Gak ya. ada media untuk Tidak saling harus, menghujat. masa kita bayar segini dapat rentalnya yang karatan seperti ini bagaimana keselamatannya kepada penumpangnya? Hahaha, kamu tidak pernah mencoba Baraya. Ke Bandung 45.000. Bener. Betul. Kalau dulu kan orang nikmatin aja gitu. Kalau sekarang kayak salah sedikit konten, salah sedikit dikasih tahu orang. Padahal bisa dikomunikasikan. Betul. Tidak harus apa-apa Iya. konten. Betul. Jadi kesibukan lo orang sekarang lagi apa, Bang Us? Olahraga aja Pak Wendy. Ko Wendy. Ya. Olahraga. Lagi back in shape. Iya, karena saya sudah dengkul udah sakit, terus Kenapa sih dengkul? Karena apa? sebenarnya? overweight. Oh, overweight. Iya, kebanyakan ngindar. Wait. Oh, sorry. Kalau lu orang bilang kalau overweight itu kebanyakan wait, harusnya gini dong. Wait. Kan over. Mantap. Dari saya OVJ 2015 sampai sekarang
sama. All out dalam berkomedi, all out. Ya, maksud Oe berarti lu sibuk olahraga. Olahraga. Kalau masalah pekerjaan Olahraga pekerjaan yang ada aja Bang Wendy. Ke Wendy. lu Yang begitu. yang ada aja apa yang kamu mau aja. Dengar ini jarang mau. Enggak mau. Padahal banyak kok. Karena setiap kali mau mulai padat, kok rasanya kayak di TV ya gitu. Jadi saya langsung kayak ngerem gitu. Soalnya efeknya kan ke psikologis kan Ya, gitu. ya. Sedangkan saya dengan banyaknya waktu luang ini yang saya sudah atur sedemikian rupa, saya misalkan ada teman saya Ko Wendy, Bang Wendy ini yang artis itu bikin acara, saya bisa datang gitu. Mungkin kalau saya punya kesibukan yang seperti ini yang terlalu padat, saya tidak bisa datang ke acara-acara teman-teman saya yang lain juga gitu. Berarti lu hebat karena lu sudah bisa memanage hidup lu dengan segitu baiknya. Kan sudah pernah kehilangan waktu sama teman-teman. Dan itu agak susah gitu, kita balikin laginya ketika kita ngilang gara-gara kerjaan, terus kita ketemu teman kita lagi tuh kayak yang biasanya muka capung gitu, yang biasanya ngomong gitu pun jadi kayak nggak bisa langsung ngomong gitu karena kita udah lama nggak nongkrong, datang ke situ takutnya tersinggung. Betul. Gitu. Maksud gue lu sudah mencukupkan diri lu ya? Yang penting kan hidup kan cukup gitu. Ya. Selama produk yang masuk dan brand yang masuk yang bisa kerja sama juga bisa membuat saya bulan itu cukup, ya sudah. Tidak ingin lebih gitu. Jadinya kayak kalau ada lebih pun jadinya kayak bisa meluangkan waktu dan effort ekstra buat temen yang lain gitu. Karena saya tahu betapa kesepiannya bekerja tanpa teman gitu. Kalau sekarang kan anak-anak komika kan di industri TV dimanapun mereka sudah bergerombol, sudah masuk tuh nggak cuma satu tapi 2-3 orang gitu. Sedangkan kan dulu teman saya ada tuh botak kecil sayang istri ada satu tuh, iya senior saya ada tuh dulu. Itu aja nemu satu itu tuh susah Pak. Hilang di mana? Karena kecil orangnya, bener. Kadang-kadang nyelip sama recehan. Bau minyak lagi. Bau minyak. Bekas dipakai kerokan. Ada terus ya. Saya seneng banget nih nonton di depan kamera ini. Makasih udah diajak Pak Wendy. Oh ini makasih. Kayak peserta kuis ya. Iya. Ya, artinya lu orang sudah bisa memposisikan diri lu berdasarkan pengalaman-pengalaman lu tidak mau diperbudak sama pekerjaan lu supaya lu bisa membagi waktu lu buat keluarga lu, buat teman-teman lu dan bahkan buat diri lu sendiri kan. Ya, karena saya berkaca dengan senior saya yang sesibuk itu pun masih meluangkan waktu buat teman-temannya gitu. Jadi ada senior saya yang selalu mengajarkan kayak ya udah lama nggak ketemu tapi masih ada ngajakin ke besok jangan lupa datang ke acara gue yang gini. Itu tuh nyebabin saya untuk kayaknya yang saya pengen itu bukan duduk di Alphard terus ngonten di Alphard gitu, atau dijemput Alphard terus ngerasa saya di atas di yang lain gitu. Tapi kayak mungkin untuk saya pribadi ini target saya untuk kayak punya kerjaan cukup dan meluangkan waktu buat orang lain. Itu yang mahalnya tuh meluangkan waktu buat orang lainnya, itu yang orang lain nggak mau korbankan gitu. Jadi kayak kadang-kadang orang itu harus target sukses itu seperti artis siapa gitu. Ketika kita melakukan sesuatu tuh lu mah pengen kayak si ini kan gitu. Sorry lu tuh bukan levelnya dia. Enggak, dari awal juga target hidupnya juga udah beda gitu. Kenapa harus seolah-olah ya taruhlah yang paling banyak lah orang-orang naro tingkat kesuksesan itu kayak semua orang tuh pengen jadi Raffi Ahmad gitu. Semua orang kan memilih jalan ninjanya, jalan hidupnya, artinya pasti ada alasan. Betul. Dan itu bisa jadi membawa kebahagiaan. Betul. Banyak hal, banyak orang-orang yang memang berkompetisi dalam hidup untuk mengejar target ini, seakan-akan kayak Hidup tuh perlombaan. perlombaan. Iya. Kayak nggak pernah puas. Iya. Walaupun Oi pernah dengar gitu.
beribadahlah serajin-rajinnya, seakan-akan lu orang bakal mati hari ini atau besok. Ya. Tapi bekerjalah sekeras-kerasnya, semampunya, sehebat-hebatnya, seakan-akan kau berumur panjang. Memang kita disuruh untuk bekerja, mencari nafkah. Ada Deluye ini. ada Deluye. Oh tahu, iya. Bener, temen gua. Ada kau. Iya, halo. Kenal emang? Ngapain? Kenal aku. Kan istrinya mirip aku. Namanya kan Kak Kartika kan? Iya. Aku juga Kartika. Apa? Kartika Chandra. Hotel. Oh iya. Sama buat tunggu travel ya. Iya benar. Planet Hollywood. Extra, Planet extra. Hollywood. Iya, saya dulu. 24 jam. Saya dulu nunggunya di Extras dulu. Iya, Kalau habis KLK. Kenapa? Minta izin. Oh iya benar. Aku minta izin. Mau kemana lagi lu? Mau nge-gym. Mau Biar nge-gym. badannya kayak Kaus. Kaus kan tinggi gara-gara makan apa? Makan apa? Makan nasi kan? Iya. Kaus cuma tinggi. Aku juga makan nasi. Tapi dia aku ngantukan. Kamu diabetes. Kamu diabetes. Solusinya bukan nge-gym ke dokter. Insulin. Kenapa ketawa? Aku bingung mau ngikutin tapi aku nggak bisa. Terus komedi jujur. Komedi jujur. Kalau lu punya BH? Hah? Kun BH nih, tapi katanya kelihatan kan tai. Gimana sih? Banget nih. Berarti Bukan kan tai kan perek gitu. Udah pakai BH kelihatan kan perek gitu harusnya. lu lagi gimana sih? Udah kalau mau nge-gym di mana? Kelihatan. Di situ Zimbabwe. Kejauhan. Serabat urang tahun, Wendy Cagur gitu. Iya. Serabat urang tahun, Wendy Cagur gitu. Itu katanya gope tuh harganya tuh. Oh, gope ya? 500.000 bikin video itu. Iya. Iya, bisa. Apa kesana aja lu orang kerja begitu? Ngapain yang ulang tahun? Happy birthday. Ya udah kalau mau nge-gym. Per bulannya berapa? Gopek, Alatnya apa aja? pacul. Itu malu jadi petani. Jadiin otot. Iya Iya benar. Iya. Gabah tadi. Pindahin gabah. Iya. Lu kalau kayak begitu dong ngapain lu nge-gym? Di sini juga kan lu bisa bantuin sama aja pasir pakai pacul. Serokan juga pakai pacul. Nggak luasa, pakai kan di sini mah kelihatan papi. Malu, kalau di sana kan enggak. Udah sana. Oh ya, ntar. Ya, Ya, ntar papi. Bentar ya. Alhamdulillah Dul. Apa? Kok? 3 episode konsisten. Antayan malam minggu deh. Tapi Kowen, kok Aiko nggak mirip siapa-siapa ya? Kalau yang ini, Oe kasih tahu ya. Ini Aiko, tapi belakangnya ada tok. Aiko. Aduh, kita balik lagi nih ke obrolan. Kalau kayak gitu gue jambak kalau Aiko kayak gitu. Aibon lu mah Aibon. Tapi lu setelah hidup lu yang sekarang gitu, lu akan ngejalanin seperti modelan kayak begini atau sebenarnya ada target yang pengen lu lakukan? Tidak ada target. Dalam hal apapun? Tidak ada. Sama sekali. Tidak ada. Samsung. Coba disingkat tuh. Tiad. Dijawabnya singkat juga. Tiada ada. Nggak usah mikir terlalu keras. Tidak usah ikutan Wendy. Tidak usah. But Apa tuh, Bat? baik deh. Wah. Dibilang jangan. Dibilang nggak usah ikutan. Kepaksa banget di ujung tombak Trans 7 emang. Harus menusuk.
Nggak ada. Tapi maksud gue gini. Apa orang kalau hidup nggak ada target kan kayak apakah bisa pada akhirnya tetap memaknai hidup lo? Oh sangat bisa dong. Jadi misalkan kayak pelan-pelan sini Kohwen. Jadi kayak siapa yang dulu pernah baik sama saya coba buat kasih sesuatu gitu. Pelan-pelan satu-satu pas ada rezeki lebih. Jadi kayak nih kita punya target lebih nih gitu. Buat apa? Ya kita mau ngasih kado ke si ini. Kita mau ngasih kado ke si ini gitu. Jadi emang udah bukan lagi kayak targetnya harus jadi komedian paling lucu. Wah paling lucu udah pernah kan gitu. Jadi kayak nggak dapat apa-apa ya, pulang juga murung juga, sama istri juga nggak akur gitu. Sekarang tuh kalau dibilang piala terus seharga sama orang-orang yang nggak kenal muji kita dibanding sama akhirnya orang-orang yang kenal sama kita perlakukan lebih baik, kayaknya saya pilih yang kedua gitu. Nggak apa-apa nggak dapat piala, tapi saya bisa memperlakukan orang-orang yang dulu berarti buat saya lebih baik gitu. Oh berarti emang lu males kalau nerima pujian dari orang-orang? Bingung respon ya, bingung respon ya, kayak Bang Us, thank you banget, komedi lu udah gini-gini. Bang Us, thank you, gue liat lu di talk show-nya ini, gue jadi gini-gini. Gue nggak bisa jawab, nggak bisa, mending dikatain deh, Masa nggak bisa respon gitu? Iya. Bang, kemarin saya nonton abang sangat mengedukasi kita. Iya. Makasih bang. Oke. Bener. Nggak bisa jawab deh tadi, gitu doang tadi. Oke, bingung. Soalnya karena kebiasaan dikatain kan. Iya, oke. Itu paham. Cuma maksud, lu sama sekali nggak bisa respon. Nggak bisa. Lu nggak mau periksa. Saraf lu kena kayaknya. Dia nggak bisa ngerespon, sarafnya kena. Bukan. Emang Kalau sarap mah harus begini bang. sadar. Thank you. Support semuanya. Wah. Selebrasi. Thank you sudah mewakili saya. Terima kasih. Berarti Oe bisa ambil kesimpulan orang bisa kuat, bisa hebat karena beribu-ribu cacian makian. Ya, Dan orang bisa jatuh cuma karena satu pujian. betul. Jadi satu pujian pun tidak saya terima. Itu yang lu takutin. Ya. Tapi lu orang bilang bahwa lu pengen ngebahagiain orang-orang yang pernah ngasih hal-hal baik sama lu. Memang pada saat titik terendah lu, dan gue yakin lu sepertinya banyak titik terendah lo gitu. Ya. Siapa aja, maksudnya apakah lebih banyak keluarga, apakah teman yang justru selalu ada untuk minimal jadi support system terbaik lu memberikan penguatan? Kalau laki-laki kan paling susah ya ngobrol sama keluarga karena takutnya keluarga kepikiran. Iya. Ya kan? Ya, lu laki-laki lah. Betul. Laki-laki kan kadang-kadang punya gengsi. Sama istri juga kadang-kadang mau cerita cuman apa ya, punya istri yang pengertian tuh malah lebih susah buat kayak kita ngomong karena dia jadi bakal lebih mikirin dibanding kita. Jadi ya satu-satunya yang bisa kita ngeluapin semuanya cuma temen udah. Cuma temen. Jadi kalau sama temen tuh yang tahu kondisi kita kayak gimana tuh sekaligus ngefilter mereka juga gitu. Yang mana yang emang hadir dan yang mana yang enggak gitu. Tapi yang nggak hadir pun bukan berarti gue hitung kayak lu nggak ada atau nggak lu temen yang nggak baik. Ya mungkin saat itu dia lagi sibuk apalagi apa gitu. Cuman maksud gue kayak kita bakal lebih bisa terbuka sama temen sih. Makanya kan kadang-kadang dalam hidup lu bakal nemu keluarga lu yang lain kan, keluarga kedua lu kan gitu. Kayak Indonesian Idol. Ya. Terus Dangdut Academy, terus itu kan keluarga juga kan. Maksudnya kan kayak setiap kali dieliminasi, terima kasih Indosiar sudah memberikan saya keluarga baru gitu kan. Iya. Siapa bapaknya? Siapa bapaknya? Siapa ibunya? Siapa? Adik pertama siapa? Hah? Aku. Gak usah. Kamu tidak ikut kompetisi itu. Iya, mohon maaf. Karena kamu presiden. Aku salah, aku maaf ya. Gampang. Menurut lu temen udah apa sumber kekuatan lu? Salah satu sumber kekuatan lu Sama ketika seperti One Piece. Mau dimusuhin orang sebanyak apapun ya selama gue dipercaya dan gue bisa membahagiakan 8-10 orang di kapal gue ya udah itu cukup. lu
bisa nyebutin angka lain nggak selain 8? Kenapa 8 tuh? Kenapa sih 8? Ada kenapa? Oh iya ini. Wah, pas banget. Ada Nami, ada Robin ah. Kalau lu orang ngomong begitu, mereka jadi seperti ada pembenaran. Mereka seperti ada stempel, hidup kita makin aman. Bang Wendy kemarin sempat sakau juga. Gini. Bang Wendy, kenapa ada teman saya, Wendy campur artis. Gini. Bang Wendy, wah ini Bang Wendy sakau nih. Kenapa Bang? Udah hari ini belum nafkahin orang. saya kalau sehari belum nafkahin orang saya sakau. Siapa yang perlu dibantu nikah? Siapa yang perlu dibantu ekonomi keluarga? Siapa? Saya nggak bisa nih kalau nggak bantu. Saya nggak bisa. Ada teman saya begitu. Ada kacau banget tuh orang botak, sumpah. Kasihan tuh. Sakaunya bagus ya. Sakaunya bagus banget. Sakaunya bagus. Botak udah tinggal dagu kotak nih belum nih. Oke, lanjut. Jadi anak reggae nih. Apa tuh? Kucatat. Siapa bilang anak reggae ngablu apapun kucatat. Berapa tahun lu orang udah menikah sama Kartika? 7 tahun. 7 tahun pernikahan. 7 tahun. OTW 8. Bisa gak jangan angka 8? Kena mental di 8. Oh itu denger kata 8 itu. Owe itu lahir tanggal 8. Betul. Menurut Owe 8 tuh angka hoki. Betul. Kenapa sekarang Owe trauma denger 8? Iya. 7 tahun menuju 8 tahun. Iya. Bagaimana lo memaknai rumah tangga lo sekarang? Kalau kemarin-kemarin kan Owe sempat lihat bagaimana, wah luar biasanya lah gitu. Yang ada bareng sama saya waktu itu mah Bang Wendy, bukan Ko Wendy waktu itu. Iya. Kok Ko Wendy bisa tahu? Owe lihat di Instagram lo orang. Oh iya dong. Stalking. Stalking Siapa? Istri saya. Owe pakai. Stalking. Iya. Maksud Owe sedikit tahu lah gitu. Maksudnya Iya. apa? Lu memaknai 7 tahun pernikahan lo? Seneng sih, maksudnya awalnya saya ragu dengan pernikahan saya. Sangat ragu. Karena seyakin-yakinnya saya pun orang yang cuma mengetahui entertain di cangkangnya aja tuh pasti bakal mukul rata semua sama gitu. Jadi waktu itu serangannya ada dua pihak gitu. Ya awalnya kayak apakah benar kalau seseorang yang sudah di entertain sudah mendapatkan banyak keuntungan dari sini, mendapatkan banyak keuntungan lain gitu untuk lebih mudah menggapai beberapa hal di hidup gitu. Kayak gitu kan. Paham. Kayaknya nggak bisa ya gitu. Untuk kita stay dengan prinsip kita gitu, karena segimanapun prinsip kita ngomong ke diri kita sendiri itu kayak udahlah percuma, lu gini juga orang bakal nuduh lu macem-macem kok gitu. Sampai akhirnya saya menemukan beberapa figur di dalam entertain itu, dalam industri itu ternyata bisa. Ternyata untuk bekerja keras menghibur orang lain yang tidak kenal dan mendapatkan keuntungan itu untuk kita habiskan dengan orang yang sangat kita kenal, masih ada nih orang-orangnya gitu. Nggak butuh 100 orang, 1-2 aja ternyata cukup. Disitulah maksudnya jadi kayak saya bisa memaknai pernikahan saya mau 8 tahun ini tuh udah bukan lagi kayak Jangan Mas, jangan angka 8 lagi Mas. Ntar dia ini. Iya. Langsung aja lompat ke 9 Mas. Iya. Dari Sewindu. iya, Sewindu. Sewindu berapa? 8 tahun. Loh, sama aja Pak. Lu orang mancing, Jing.
Iya, jadi kayak pas sekarang tuh udah nggak lagi yang takut istri saya direbut orang, terus kayak dia takut saya ngapa-ngapain gitu. Jadi kayak saya berangkat kemanapun tuh kayak lebih enak gitu. Ternyata hal yang saya dapatkan dalam 8 tahun ini adalah saya bisa menjadi uus yang dulu kuliah gitu, padahal udah punya istri, udah punya anak. Bisa nongkrong dengan teman-teman, terus kayak pulang itu bukannya dimarahin, tapi kayak, si ini apa kabar ya gitu, ada update apa gitu. Jadi kayak bukan yang, karena ya ternyata ini hadiah buat orang setia kali ya. Maksudnya obrolan-obrolan ini tuh tidak mungkin muncul dari pasangan yang mungkin punya track record. Ya ada celahnya lah gitu. Oh enak ya ternyata dipercaya, disayang gitu. Itu yang akhirnya ngebuat saya sekarang hobi apapun, nge-gym segala macem. Bun nggak apa-apa ya aku nyibukin diri aku gini soalnya aku ada kepengen punya bahu gede nih gitu. Bukan bahu banget ya, kalau bahu banget kan gini. Bahu banget. Soalnya si Adul juga lagi kepengen banget nge-gym. Dia pengen punya bahu jalan ya. Pecel lele. Taichan. Kan di bahu jalan. Iya benar. Berarti lu Tukang ojol minggir. Salah, tukang ojol pusreng. Di sini. Kalau nggak bisa jangkauan nggak usah bang. Gitu. Bisa mencang nggak bang? Gitu. Itu tukang ojol pusreng di pinggir. Oke. Artinya balik lagi ke cerita lu bilang bahwa ya ini nikmatnya ketika lu memposisikan diri lu sebagai lelaki setia sama istri lu, sehingga saling percaya, sudah terbangun, lu orang mau ngapain aja istri lu percaya, begitupun sebaliknya. Betul. Kalau lu menganut konsep seperti itu, artinya itu yang lu jalanin, tapi kenapa lu memperbolehkan orang untuk selingkuh? Karena dari proses selingkuh pun juga ternyata ada yang bahagia gitu. Kontradiktif dong dengan apa yang lu katakan tadi. Enggak dong, kan semuanya kan mencari kebahagiaan mereka masing-masing. Kan cara jadi artis ada yang lewat karya, ada yang di produser kan. Iya. Gila, gue yang tahu hidup dia, gue kayak enggak anjing gitu kayak, tapi maksudnya kan goalsnya sama gitu. Jadi maksudnya apakah yang ini lebih baik dibanding yang ini? Enggak juga. Yang penting intinya lu menuju dengan target lu bahagia, terus lu menjalani hukuman yang semestinya gitu, seperti proses yang sulit, harta gono gini dan segala macamnya. Apakah orang-orang yang sudah melakukan kesalahan tidak berhak bahagia lagi kan? Iya. Betul. Weh, nggak boleh gitu Bang Wendy. Ini kan tameng Kapten Amerika. Iya. Pentil. Ada apa lagi nih? Masa tidak terpancing sih? Kan Oe yang mulai. Oh iya bener. Mana nih Bang Adul? Apa tuh? Skak. Menteri. Yeah. Lu skak, gua kasih Geri dah. Geriska. Aduh kangen tuh Oke. syuting sama lu, Bang Wen. Kenapa lu orang nggak mau syuting lagi di TV? Bangsat, kenapa ke situ pertanyaan? Kalau Nggak mau lagi ya kok? Nggak mau syuting lagi ya? katanya ini orang sudah nyaman. Lu memang sama sekali sudah tidak tertarik lagi dengan dunia pertelevisian.
No judgmental ya. Artinya Ya, kan ya. semua pilihan itu udah hak prerogatif orang masing-masing. Prerogatif masing-masing gitu. Setiap Lucu banget. Didorong. Lucu banget, Lu lucu. jangan muter-muterin gua. Nggak akan bisa. Kenapa? Nih, mentok nih lo lihat. Nggak akan bisa berbalik. Maksudnya kenapa? Maksudnya apakah memang ya sudah. Oi udah nyaman dengan kondisi ini. Bukan soal eksklusivitas sih, lebih ke kayak ada banyak hal yang gue lihat selama bertahun-tahun waktu itu sebelum akhirnya dan di situ, maksudnya selesai di situ tuh kayak ada hal-hal yang kayaknya kalau gue nggak syuting bareng sama si ini, gue jadi nggak harus kayak gila ya nih orang image-nya di depan begini, di belakang kelakuannya kayak tai gitu. Ini lu di depan kamera nih. Ini lu di belakang kamera nih. Kan munafik. Gitu. Jadi kalau saya tidak bertemu dengan orang ini kan saya meminimalisir namanya penyakit hati. Penyakit hati. Ya, jadi makanya sekarang itu saya mau ngambil pekerjaan-pekerjaan yang saya sudah tahu siapa di dalamnya. Ketika bertanya, ini kenapa tidak mau sama ini ya buat apa gitu. Oh, berarti sebenarnya nggak menutup pintu kan untuk kondisi enggak. itu. Cuma memang Takutnya, iya maksudnya takutnya ketika ya orang tahu lah maksudnya gue tidak suka dengan siapa gitu. Terus kayak ini biar rating naik, sengaja mempertemukan gue masih ini gitu yang ngebuat gue juga kayak kalau gue mengeluarkan sisi gue yang sebenarnya terhadap dia ntar gue dibilangnya tidak profesional lah apa segala macam gitu. Cuman di intinya kayak ya kalau konflik-konflik yang dibuat-buat seperti itu buat apa gitu. Maksudnya gue juga nggak mau. ya artinya lu memang benar-benar mau menjalani hidup dengan tenang, mengurangi penyakit hati. Ya. Dan itu yang akan menggerogoti bukan hanya secara psikis tapi juga secara raga lu juga otomatis perlahan juga akan kena. Betul. Saya sudah pernah mengalami juga. Jadi kayak ya udahlah daripada ngebanding-bandingin kayak kok dia lebih banyak ininya tapi lebih disukai, lebih dicintai gitu padahal ya cara dia memperlakukan kru kayak gini, memperlakukan orang kayak gini. Jadi kayak kan banyak ngelus dadanya ya sedangkan yang dituduh selalu bad guy-nya tuh orang-orang kayak gua gitu. Jadi kayak daripada itu terjadi mendingan ya udah saya diundang sama orang-orang yang ada siapa aja di situ, ada Bang Wendy, ada gini ini, udah saya mau gitu. Kalau dulu kan bahasanya kayak ada beberapa artis yang kalau misalnya di calling dadakan tuh dibilangnya kayak Us jangan mau. Dulu pernah ada yang ngasih tau gue, Us jangan mau lu ngambil callingan yang hari H. Dia nganggap lu itu artis yang butuh banget sama kerjaan gitu. Yang lu nantinya bisa diakal-akalin sama dia gitu. Tapi kalau ternyata itu terjadi dan itu yang minta teman gua ya nggak apa-apa. Gua nggak ambil pusing mau dianggap artis seperti apa. Gua nggak ambil pusing. Yang penting gua di situ gua mau ketemu sama teman-teman gua karena culture-nya stand up tuh kadang-kadang kita tuh ketemuin sama satu acara yang kita ambil kerjaannya cuma pengen ketemu teman-teman yang udah lama nggak ketemu gitu. Dan itu susah loh. Susah memang. Maksudnya susah. Iya. Karena Oe sedikit banyak ya mengikuti kan maksudnya kan juga kayaknya di dunia entertain tuh kayaknya sulit ya membedakan mana orang yang beneran pure, mana yang punya kepentingan, mana yang beneran mukanya satu, mukanya dua. Kadang-kadang yang suka jadi kecewa tuh kalau ya mungkin Bang Ajis juga Bang Abdul nih maksudnya pernah punya teman-teman dari era yang dulu ketika melihat kita melakukan sesuatu hal yang kayaknya bukan kita tuh kayak enggak deh kayaknya lu nggak di situ gitu. Lo masih seberani dan sefrontal dulu di media sosial sekarang? Enggak. Why? Buat apa? Yang dibela juga cuma bisa ngasih hashtag. Iya. Berarti lo belajar dari pengalaman lo dulu atau bagaimana? Ya maksudnya ya dari pengalaman bukan dari orang lain emang gua ngerasain sendiri gitu ya emang ya paling banter ngasih semangat gitu mah hashtag udah
Yang repot mah si botak lagi gitu. Botak jangkung, botak pendek tuh. Si keriting, si duda, si cipete tuh. Si padang, nah. Si batak, si ampera, ya bocah-bocah itu aja yang ada mah. Yang beneran emang peduli sama gue tuh ya orang-orang itu. Yang ketika nanti gue kenapa-napa pun yang mereka tuh tetap ada juga. Nah kalau orang-orang yang kita bela ini kan belum tentu ketika kita ngebelain atau speak up hal yang lain mereka setuju juga sama kita gitu. Ada orang-orang yang memang gini. Banyak orang yang bilang kalau misalkan lu harus berteman sama orang yang benar aja. Ya. Sama orang yang beneran. Enggak, orang yang benar aja, orang Benar yang baik aja. aja. Oh, Padahal kadang-kadang ya. kadang-kadang kita membutuhkan orang-orang yang menurut orang tidak benar untuk menjadi benar. Dan benar kata tadi lo bilang, kalau misalkan seringkali orang menilai, melihat hanya dari cangkangnya saja. Ya. Karena dalam pertemanan itu ada yang namanya pertemanan sesungguhnya ketika misalkan kita tahu ini orang tambeng, ini orang susah dikasih tahu. Tapi kita ikhlas menerima itu. Ya. Bukan berarti membenci orang itu, Iya. ikhlas menerima orang itu. Ya itu satu paket emang. Satu paket. Teman mah satu paket gitu. Jadi kayak ya kalau orang bilang jangan ya kalau misalnya lu gaul sama tukang ikan tuh paling sering itu ya. Ya lu jadi bau ikan gitu. Ya, tapi kalau misalnya temen gua emang dagang ikan terus gua datang ke tokonya buat support dagangan dia mah emang kenapa gua bau ikan? Gak ada masalah. Gak ada masalah. Emang makanya gaul tuh sama yang tukang parfum jadi ikut wangi gitu. Ya lu ikut wangi cuman yang kayaknya tetap yang punya toko parfum. Betul. Jadi mendingan datang ke teman kita yang bau ikan, ya karena emang kita ikan. Total banget nih mau jadi ayah, bener. Jangan ganti aku di sini, jangan ganti aku. Aku masih harus ada duit popok. Duit ibu menyusui. Duit kontrol USG. Lo bilang bahwa lo bisa melihat bagaimana Abdul ini begitu total. Iya, betul. Pengen menjadi seorang ayah. Betul. Tapi lo sudah menjadi seorang ayah. Bagaimana lo menerapkan pola pendidikan lo yang mungkin buat beberapa orang juga kan jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya Tur ngantuk lagi ya. Bisa diituin tangannya. Ini menerima, menerima. Betul. Nggak marah, menerima. Nah artinya gini, lo sudah menjadi ayah. Cio berarti sudah berapa tahun sekarang? 6 mau 7 tahun. Mau September 7 nanti tahun. 7 tahun. 7 tahun, mau 7 tahun. Sebenarnya pola didik apa yang lo terapkan ke Cio? Sementara Oe yang pernah Oe baca, Oe dengar juga kalau misalkan lu nggak mau nambah momongan. Tapi Momogi masih mau dia. Iya. Biskuit. Karena mau kan mau lagi. Iya. Nggak bisa berhenti tuh. Iya. Mau lagi. Momongan, momo jangan. Momo non nama band. Enggak, maksud Oe gimana pendapatnya Momo Geisha? Udah enak hidupnya, udah enak, gak usah manggung lagi, udah enak. Enggak, maksud Oe bagaimana sih lu menerapkan pola pendidikan atau apapun itulah sebagai orang Parenting tua, ya. parentingnya? Karena kan di satu sisi pasti Cio butuh teman, tapi di Betul. sisi lain lu mau apapun itu lu punya hak sepenuhnya untuk menentukan bahwa gue cuma pengen punya satu anak, gue pengen punya 2 anak, 3 atau seterusnya. Kemarin juga baru ngobrol sih sama teman-teman gue gitu kayak kenapa nggak mau
nambah momongan gitu. Karena nggak tahu ya, maksudnya kan kita makin tua nggak makin produktif gitu. Terus kayak dengan orang yang sudah banyak tahu keluarga gua gitu, maksudnya dengan kondisi Cio yang dulu ya gua dulu ya hamil di luar nikah juga gitu. Gua tuh tidak mau ada pembanding, yang satu ini anak halal, satu anak haram gitu. Sebelum orang ngomong itu gua udah kayak udahlah, maksudnya gua nggak pengen. Gua tahu posisi gua ini bukan di posisi yang banyak pilihan. Jadi siapa? figur yang kayak gua gitu, maksudnya dengan image yang seperti gua gitu. Karena gua takutnya adalah tiap anak itu kan gambling, Pak. Hal yang paling nyentak di gua tuh sebenarnya waktu si Cio lahir, terus gua juga nggak tahu kan, maksudnya gua belum pernah punya anak sebelumnya gitu. Terus pas Cio dibawa nih ke gua, terus susternya ngomong gini, "Pak, lengkap ya?" gitu. Emang administrasi apa gimana, Sus? Enggak, ini anaknya lengkap, maksudnya jari-jarinya lengkap. Oh, berarti setiap punya anak itu kita punya kesempatan, punya chance buat kayak nggak lengkap gitu. Gue nggak mau gambling keberuntungan itu ke anak lagi gitu. Gue ngerasa kayak gue bukan orang yang seberuntung itu buat dapat anak yang mungkin nantinya komplit lagi kali gitu kayak. Karena gue ngerasa nggak berhak, Pak. Dengan hidup gue yang seperti ini, dengan kesalahan-kesalahan gue di masa lalu seperti apa gitu, gue nggak pengen anak gue itu menjadi karma gue gitu. Lo orang masih percaya Tuhan kan? Masih, sangat. Kadang-kadang ketakutan itu hanya sebuah ketakutan. Betul. Dulu sama. Bahkan sampai bilang dulu karena sering banget dikecewakan hati ini. Oe bilang, Oe nggak akan pernah mau menikah. Kalau Oe mau, Ya. menikmati hubungan layaknya suami istri, Oe tinggal bayar. Dulu nih waktu zaman muda. Kalau Oe mau punya anak, Oe tinggal adopsi. Oe ngomong begitu. Ya. Dengan lantang. Tapi Tuhan berkata lain. Dan tiba-tiba di kehidupan sebenarnya ya, Oe punya anak 3 tiba-tiba. Dulu bahkan pengennya punya anak 2, tiba-tiba yuk tambah anak lagi. Dikasih sama Allah. Masalah ketakutan lu takut tidak sempurna dan tidak sempurna menurut Oe. Banyak yang doain gue jelek, Pak. Kok lu percaya sama orang? Iya, maksud gue tuh kayak gue nggak mau sampai anak gue nanti yang berikutnya entah terjadi apa-apa segala macem. Lu percaya lu baik gak? Gue nggak bisa ngomong sih, Pak. Enggak, lu percaya lu baik apa enggak? Ya. Ya udah. Orang boleh mendoakan kita yang buruk-buruk. Tapi Oe yakin doa buruk akan kembali ke orang yang mendoakan. Selama kita merasa, bukan sombong ya. Makanya Oe nanya bukan berarti lu menilai diri lu, bukan. Setiap orang pasti punya di sini. Gue baik. Ya. Masa lu kalah sama persepsi orang, lu kalah sama ketakutan lu bahwa orang akan mendoakan lu punya anak seperti ini. Sementara yang menciptakan anak lu selanjutnya, jikalau memang dikasih rezeki, ya Tuhan lu. Ya. Karena sebenarnya banyak hal yang kayak saya paling takut ketika terjadi sesuatu gitu, soalnya paling terbebani itu istri gitu. Karena nantinya entah dia menyalahkan masa lalunya dia, entah dia ntar jadi kayak ini gara-gara aku ya gitu. Maksudnya dalam proses tumbuhnya Cio pun setiap kali ada yang misalkan speech delay lah apa segala macam, pasti dia ada momen dia menyalahkan diri dia gitu. Nah, saya melihat itu saya sedih, Pak, gitu. Karena saya bisa menerima anak saya apapun bentuknya gitu, tapi buat seorang istri yang mungkin ya tinggal di badan dia pas 9 bulan gitu, dan kayak semua tanggung jawab soal nutrisi segala macam dia yang ada di badan dia gitu. Nah itu yang Itu, Pak. Jadi kayak saya sangat cinta sama istri saya gitu. Oleh karena itu saya bilang ke diri saya sendiri,
Saya cuma pengen di hidup saya ini membahagiakan satu perempuan gitu, yaitu adalah istri saya. Dan saya pengen semaksimal mungkin buat satu orang lagi, yaitu adalah anak saya gitu. Karena sisa hidup saya tuh sudah buat orang tua dan keluarga gitu, dan teman-teman gitu. Tapi izinkan saya dari semua rutinitas ini untuk kayak mencintai satu orang perempuan dan satu orang putra gitu. Karena yang paling tololnya lagi adalah kayak saya bilang ke istri gitu kayak, taruhlah nih di antara teman-teman kita yang nggak panjang gitu umurnya gitu, misalkan anaknya ada banyak gitu, sekali kita bisa bantu gitu. Maksudnya kalau buat, aduh ibu saya sih Pak, maksudnya selalu bilang ke saya jangan cuma mikirin diri sendiri gitu, bangsat emang. Maksudnya kayak kita tahu lah beberapa teman kita ada yang gara-gara kerja gitu kayak sampai nggak peduli sama diri sendiri. Ada lah teman-teman kita yang kayak gitu kayak, gue pengen teman gue tuh sehat gitu, tetap bisa ada sama keluarganya gitu. Cuman kalau misalnya tidak gitu, seenggaknya kita bisa nolong salah satu ya bun gitu. Kita punya spare, kita punya ruang sih Pak. Sebenarnya yang mahal dari berumah tangga, punya anak, punya istri, punya teman itu ruang Pak gitu. Kadang-kadang karena terlalu padat orang nggak berani masuk ke ruangan itu karena udah terlalu sempit gitu. Orang sebelum masuk juga udah kayak enggak deh, kayaknya dia banyak pikiran deh gitu. Enggak deh, dia tanggung jawab dia udah banyak deh, kayaknya kita jangan masuk deh gitu. Jadi kayak dengan posisi gue dengan Bunda dengan Cio yang compact cuma bertiga ini doang, gue pengen gitu buat teman-teman yang pengen minta tolong apa gitu, kayak yang ngomong aja gitu. Maksudnya gue punya ruang kok gitu untuk lo datang ke rumah untuk seperti itu gitu. Jadi kayak gue tahu senior gue tuh lebih hebat dibanding gue gitu. Maksud gue tuh kayak dengan keluarganya yang lebih banyak dibanding gue, dia masih punya ruang gitu. Tapi dalam hati kecil gue nggak pengen nyaingin senior gue yang gue respect gitu. Gue pengen ngisi hal yang nggak dia lakuin gitu. Woi paham. Artinya sebenarnya ketika Oi ngomong seperti tadi, sebenarnya lebih ke arah bahwa janganlah lu orang memutuskan bahwa alasan tidak memiliki momongan kembali itu cuma karena ketakutan ini, ketakutan itu. Yeah. Yang di luar kehendakmu. Yeah. Gitu. Tapi ada faktor lain juga. Ada faktor lain. Yeah. Kalau faktor lain, makanya gue bilang keputusan lu orang mau punya anak berapa itu keputusan lu. Tapi balik lagi, jangan biarkan lu kalah dari kondisi. Gue tuh kayak apa ya Pak, kayak sampai lu tanya di awal aja, kayak lu ada target gak sih gitu. Kayak gue gak punya target itu, kayak dengan kondisi gue yang seperti ini, dengan apa yang gue pernah gue kerjain, dengan masih gue kerjain gitu, kayaknya gue gak berhak minta deh Pak. Gue jujur ya, gue tuh gak berhak minta. Jadi makanya gue ngerjain apa yang bisa gue kerjain aja. Segitu rendahnya gue mandang diri gue di hadapan Tuhan gitu, kayak ya udahlah, masih banyak yang lebih prioritas gitu. Kadang-kadang begitu Pak cara pikirnya. Jadi kadang-kadang gitu kayak, mana Us hidup Us, ya gini-gini aja gitu. Gimana Us sekarang? Ya yang ada aja gitu. Karena Itu bagus, mencukupkan diri lu bagus, menjaga batin lu tetap
tetap seperti itu bagus. Tapi menurut Oe, lu tetap harus berprasangka baik sama Tuhan. Lu tetap harus berprasangka baik sama Allah. Ya. Karena ketika lu berprasangka baik sama Allah, itu yang akan terjadi. Ya. Dan jangan pernah, lu mau seburuk apapun diri lu mau sebejat apapun diri lu, kita manusia tetap punya hak untuk meminta. Karena Allah, Tuhan tempat kita meminta. Cuma masalahnya nanti tinggal keriduan keikhlasan kita sebagai manusia untuk ikhlas ketika ternyata Tuhan Allah tidak meridhoi permintaan kita dan tidak meluruskan permintaan kita. Ya. Cuma itu aja. Gue satu-satunya orang jadi bintang tamu di sini yang ngebuat lu keluar dari karakter, Pak, berarti. Iya. Karena ini adalah Wendy yang saya temui tiap kali saya bermasalah. Terima kasih, Pak. Lu orang kasih tau Oe dong. Kasih tahu apa kok? Oe keluar dari karakter. Oe kan harusnya jadi Naruto.